membantu kalem kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zikra Tarik, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai interaksi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, manusia adalah makhluk sosial, yang mana pada artinya hakikatnya kita itu membutuhkan sebuah interaksi terhadap sesama manusia. Karena apa? Kita membutuhkan interaksi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengulik lebih dalam apa sih itu interaksi sosial. Nah, jadi saya akan mencoba membahas 3 poin, yaitu ada pengertian, ciri-ciri dari interaksi sosial, dan syarat yang akan terjadinya sebuah interaksi sosial. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, saya akan mencoba sedikit memberikan pengertian dari interaksi sosial. Memang sih sebenarnya kalau interaksi sosial pada umumnya kita sudah sering melakukannya kan. Setiap hari kita pergi ke kampus, ke sekolah, kita pergi ke pasar, ya kan. Nah, tapi sebelum kita mengetahui apa itu interaksi sosial, lebih baik kita mengenal pengertian terlebih dahulu. Oke. Nah, masuk kita kepada pengertian interaksi sosial. Sebenarnya apa sih interaksi sosial itu? Nah, jadi teman-teman, interaksi sosial adalah merupakan suatu hubungan timbal balik antar individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok yang di dalamnya terdapat stimulus dan respon. Nah, yang di sini yang perlu kita garis bawahi adalah adanya hubungan timbal balik. Jadi ada nih hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain ataupun satu orang dengan kelompok. Nah, juga di dalamnya terdapat adanya stimulus dan respon. Jadi stimulus ini adalah orang yang akan memberikan pertanyaan dan respon adalah orang yang akan memberikan jawaban. Jadi ketika kita melakukan interaksi sosial, pasti di dalamnya ada terdapat sebuah hubungan timbal balik yang memuat sebuah tujuan. Yang tujuan tadi memuat di dalamnya adalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Seperti halnya kita berbicara kepada teman kita. Nah, stimulus dan respon tadi di dalamnya kita akan memuat sebuah tujuan ataupun pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Seperti contohnya kita berkomunikasi dengan teman kita. Di dalamnya kan kita memuat sebuah pertanyaan ataupun kita ingin menyampaikan sebuah cerita yang stimulus yang akan kita berikan kepada seorang teman kita, dan nanti dia akan nah, respon juga banyak untuk menyikapinya, bisa dengan diam, bisa dengan membalas dengan sebuah kalimat juga, ataupun membalas dengan sebuah kata-kata ya motivasi seperti. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pengertian dari interaksi sosial, kita masuk ke dalam ciri-cirinya interaksi sosial. Karena sebuah interaksi sosial memiliki ciri-ciri untuk dapat diketahui apakah itu benar interaksi sosial atau tidak. Yang pertama adalah adanya komunikasi adanya komunikasi satu orang atau lebih. Karena jika ditemukan dalam satu kasus interaksi sosial tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri ataupun oleh individu, karena tidak adanya hubungan timbal balik seperti dalam pengertian itu. Karena interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik. Nah, namun jika kita sendiri individu untuk melakukan interaksi sosial tidak akan terjalankan. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri yang kedua, yaitu adanya komunikator dan komunikan. Nah, komunikator itu biasa kita sebut adalah orang yang menyampaikan sebuah pesan, dan komunikan adalah orang yang menyampaikan pesan. Seperti halnya tadi kita bercerita kepada teman kita, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu atau ingin kita menyampaikan pertanyaan, kita adalah sebagai komunikatornya dan teman kita adalah sebagai komunikannya. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Nah, teman-teman, masuk kepada ciri-ciri yang ketiga, yaitu adanya dimensi waktu. Dimensi waktu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa yang akan datang, masa sekarang, dan masa yang lampau. Nah, kenapa sih disebut dengan dimensi waktu? Apa sih hubungannya dengan interaksi sosial? Nah, hubungannya di sini adalah sebuah interaksi sosial yang terjadi di dalamnya adalah sebuah komunikasi tidak bisa dibatasi oleh waktu. Karena kita akan melakukan interaksi sosial adalah setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik pun bisa terjadi interaksi sosial. Jadi interaksi sosial tidak ada batasan di dalamnya yang dibatasi oleh waktu. Yang tadi merupakan ciri-ciri dari interaksi sosial. Masuk pada bagian terakhir, yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, teman-teman,
Syarat-syarat di sini kita memiliki dua syarat untuk melakukan interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang untuk berinteraksi. Nah, di dalam berinteraksinya, kita juga memiliki dua bagian, yaitu ada cara yang langsung ataupun cara tidak langsung, atau biasa kita sebut dengan primer dan sekunder. Nah, seperti kontak sosial secara langsung, sering kita jumpai dan sering kita lakukan sih sebenarnya, yaitu adalah berhubungan secara langsung dari mulut ke mulut, face to face, ataupun tanpa disengaja. Nah, jadi kita di dalam kelas atau kita di perpustakaan ataupun kita di pasar, kita akan selalu di situ kita melakukan hubungan interaksi primer atau interaksi langsung. Nah, masuk kepada interaksi sekunder, nah itu adalah interaksi yang tidak langsung. Yang dimaksud tidak langsung di sini adalah merupakan interaksi yang kita melakukan telepon genggam ataupun kita lewat chattingan WhatsApp. Itu adalah merupakan interaksi yang tidak langsung karena kita melalui media perantara dan tidak langsung berhadapan dengan individu yang lain juga. Nah, pada komunikasi di sini, syarat terjadinya sebuah interaksi sosial adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang mana kita ketahui tadi, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan dan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Nah, teman-teman, sebenarnya interaksi sosial ini sering kita lakukan dan secara tanpa kita sadari mungkin kita tidak mengetahui bahwa kita sedang berinteraksi. Namun pada hakikatnya makhluk sosial adalah makhluk yang sering melakukan hubungan interaksi, yang mana di dalamnya adalah memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun dengan cara yang sama, dengan interaksi tadi. Nah, komunikasi pada interaksi sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya individu dan individu dengan kelompok. Contohnya individu dengan individu. Nah, contohnya individu dengan individu, yaitu adalah kita seperti mengobrol dengan teman, teman saudara, dengan keluarga, dengan ayah ibu kita. Nah, adapun contoh dari individu dengan kelompok, sering kita ketemui seperti kita di kelas, teman-teman. Jadi adanya dosen dan kita sebagai komunikan, dosen sebagai komunikator dan kita sebagai komunikan. Jadi tahapan-tahapan di dalam interaksi sosial itu harus kita penuhi untuk terjadinya sebuah interaksi sosial. Walaupun sebenarnya kita tidak perlu melakukan tahapan-tahapan secara intens, kita sudah juga melakukan interaksi sosial. Maka seperti yang saya bilang tadi, kita tidak sadar bahwasanya kita sedang melakukan interaksi sosial, namun kita sudah melakukannya. Mungkin pada video kali ini kita cukupkan materi interaksi sosial. Mudah-mudahan pada materi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman dan juga saya sendiri. Saya dari Prodi KPI 2A dengan NIM 222333164. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.